Halo guys, terima kasih yang udah klik channel ini. Hari ini aku bakal ngebahas Urban Legend si manis Jembatan Ancol. Kisah Jembatan Ancol menjadi salah satu urban legend bagi masyarakat, khususnya daerah ibu kota Jakarta. Bahkan kisah yang melekat pada jembatan ini sempat diangkat menjadi film layar lebar. Bagi kalian pencinta film horor, pasti pernah nonton salah satu filmnya, atau paling enggak pernah denger deh kisah horor di balik jembatan ini. Ditulis Zainuddin HM dalam buku Kisah-Kisah Edan seputar Jakarta Tempo dulu, jembatan Ancol ini sudah dibangun sejak zaman Belanda. Saat itu, Jakarta sendiri masih dengan nama Batavia. Keadaan sekitar jembatan memang sangat sepi dan pada malam hari sangat gelap karena tidak ada lampu penerangan. Jembatan ini juga cukup jauh dengan pemukiman penduduk. Nah, sehingga pada malam hari itu terasa sunyi dan menyeramkan. Banyak masyarakat sekitar yang mengaku melihat sosok seorang perempuan cantik di sekitar jembatan itu. Jadi, Jalan Raya Ancol ini sejak zaman Belanda sering banget terjadi kecelakaan yang sampai memakan korban. Nah, makanya di dekat sana dibangunlah pos polisi sama sebuah kelenteng mini di selatan jalan. Kawasan Ancol selain angker, sebelum dibangunnya proyek wisata juga dikenal sebagai sarang monyet yang hidup di semak-semak. Jadi monyet-monyet ini tuh sering banget turun ke jalan yang ada di dekat situ. Selain itu, pada zaman dulu Ancol juga terkenal sebagai tempat berkumpulnya para pria hidung belang dan WTS. WTS itu wanita tunasusila. Jadi di sekitar situ dulu ada sebuah kisah seorang pria playboy kaya raya yang bernama Oe Tambasia bersama dengan orang-orang tajir lainnya, teman-temannya dia sering banget berkumpul di situ untuk bersenang-senang. Jadi mereka tuh kayak punya semacam rumah bordil gitu. Tempat itu dikenal dengan nama Soihian. Pada saat itu, sekitar abad ke-19 atau sekitar tahun 1817, ada seorang kembang desa bernama Siti Ariyah atau yang sering dikenal dengan nama Mariam. Mariam ini tuh gadis yatim ya guys. Dia tuh cuma tinggal berdua sama ibunya. Ibunya tuh bernama Mak Emper. Maaf ya, aku nih menyebutnya juga rada bingung ya, Mak Emper atau Mak Emper gitu. Tolong yang tahu koreksi di kolom komentar ya guys, makasih. Nah, terus keduanya tuh hidup di sebuah pavilion gitu milik juragan yang kaya raya di Batavia. Semakin lama, Mariam ini tumbuh menjadi seorang remaja yang cantik banget. Saat usianya menginjak 16 tahun, sang juragan pemilik rumah itu kayak suka sama si Mariam ini. Jadi dia tuh berniat buat nikahin Mariam, buat dijadiin selirnya. Nah, tapi si Mariam ini menolak. Dia menolak keras dan dia tuh karena dipaksa, dia akhirnya tuh memutuskan untuk kabur dari situ untuk menghindari pernikahan paksa itu. Tapi sayangnya saat dia kabur itu, dia malah ketemu sama si playboy yang namanya Oe Tambasia tadi itu. Si Oe ini lihat Mariam yang cantik, muda, dia tuh jadi suka sama Mariam. Dia tuh berniat buat jadiin Mariam salah satu koleksi perempuan di rumah bordelnya. Karena Mariam ini tahu kalau niat si Oe Tambasia ini nggak baik, dia tuh memutuskan untuk kabur, melarikan diri dari si Oe Tambasia tadi. Tapi si Oe ini karena saking sukanya, dia nyuruh 2 orang bodyguardnya buat ngejar si Mariam. Mariam terus berlari dan berusaha buat ngelawan 2 orang preman tadi yang ngejar dia itu. Tapi sayangnya karena dia perempuan, tentu aja dia gak bisa kan ngelawan 2 orang laki-laki yang tadi ngejar dia. Akhirnya Mariam ini harus mengembuskan nafas terakhirnya di tangan kedua preman tersebut. Dia meninggal di Bendungan Dempet dekat Danau Sunter yang sekarang terkenal angker banget. Jasadnya dibuang gitu aja di area persawahan sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Nah, dari sinilah konon arwah Mariam tuh bergentayangan karena ingin memberitahu keberadaannya kepada ibunya. Sementara sang pemilik rumah bordil yang tadi ngejar-ngejar dia itu meninggal dengan cara digantung oleh Belanda di Taman Fathaillah Jakarta. Jadi sosok Mariam itu disebut sebagai si manis yang konon sering muncul di jembatan Ancol. Dari sinilah julukan si manis jembatan Ancol itu bermula. Konon beberapa orang melihat sosok hantu berwujud perempuan cantik mejeng di jembatan itu. Rambutnya panjang, terurai dengan sangat indah. Hantu ini kerap menyapa orang-orang terutama laki-laki yang melintasi kawasan tersebut. Dari cerita yang lain, dia juga kerap muncul meminta bantuan sesuatu. Tapi setelah mau dibantu, dia malah hilang gitu aja, kayak ditelan angin gitu, hilang gitu aja.
Cerita lain juga muncul pada tahun 1950-an, ada seorang pendayung perahu mengaku pernah bertemu dengan seorang perempuan berwajah cantik. Jadi pada malam itu si bapak pendayung perahu ini ada di kawasan sekitar jembatan Ancol itu. Pada tahun itu 1950-an itu daerah sana tuh masih kayak berupa tambak gitu, kayak empang-empang gitu. Nah jadi pada malam itu saat dia berada di perahunya, tiba-tiba ada perempuan yang datang dan langsung naik ke atas perahunya. Tapi yang membuat bapak pendayung ini terkejut dan takut, si perempuan ini membayar bapak dengan menggunakan daun. Karena hal itu bapak itu langsung kayak ketakutan, akhirnya dia lari pergi dari sana dan gak mau balik lagi ke tempat itu. Karena saking hebohnya, cerita gentayangan si manis ini sempat tercatat di salah satu surat kabar Kangpo tahun 1950 yang memang selalu menceritakan sejumlah kecelakaan lalu lintas yang sering memakan korban manusia di jembatan Ancol. Nah, pada waktu itu sejumlah penumpang dan sopir yang selamat dari sebuah kecelakaan menceritakan kecelakaan yang dialaminya berkaitan dengan penampakan seorang gadis cantik di dekat jembatan Ancol. Jadi biasanya bapak-bapak itu yang nyupir bis, nyupir mobil itu malam-malam kalau lewat sana, tiba-tiba aja dia tuh kayak lihat ada sosok perempuan yang lagi duduk di jembatan atau kadang berdiri di pinggir jembatan. Kadang-kadang dia perempuan itu juga kadang-kadang kayak nyebrang gitu di jembatan itu. Karena melihat sosok inilah kebanyakan sopir itu jadi nggak fokus dan akhirnya menyebabkan mobil menabrak pohon atau terjungkal. Cerita tentang si manis jembatan Ancol nih semakin terkenal, semakin banyak yang tahu, semakin merebak di mana-mana sampai tahun 1960-an. Sampai-sampai pada malam hari setelah Isya itu nggak ada yang berani lewat di jalan itu, guys. Mobil yang berani melewati jembatan itu di atas jam 10 malam tuh bahkan bisa dihitung jari. Cerita mistis ini kemudian mencapai puncak kepopulerannya pada tahun 1980-an. Hampir semua para pengemudi yang akan melewati jembatan itu harus memberi kode seperti membunyikan klakson atau menyalakan lampu sen. Cerita lain itu datang pada tahun 1990-an. Jadi ada cerita seorang bapak-bapak penjual rokok di dekat pintu keluar Ancol bernama Ansori. Jadi Pak Ansori ini punya sebuah kios di dekat sana. Hari itu adalah hari pertama si bapak ini buka kios itu. Dia duduk di kiosnya buat nunggu pembeli. Hari itu kebetulan banget malam Jumat dan cuacanya tuh sedikit gerimis gitu, guys. Jadi kayak gerimis dikit-dikit gitu. Nah, Pak Ansor ini duduk nungguin kiosnya sambil ya ngantuk-ngantuk gitu kan. Nah, sekitar pukul 1 pagi lewatlah seorang perempuan. Perempuan itu lewat, Pak Ansori sempat kayak ngeliat gitu kan. Ketika jaraknya udah agak jauh, tiba-tiba perempuan ini malah berbalik ke arah kiosnya Pak Ansori tadi. Dia malah balik jalan ke arah Pak Ansori sambil tersenyum. Nah, karena melihat si perempuan ini tersenyum, Pak Ansori akhirnya senyum balik gitu, guys. Jadi kayak ngebalas senyuman perempuan tadi kan, sebagai sopan santun lah kan, balik senyum. Nah, Pak Ansori ini berpikir, oh berarti ini mbaknya balik buat mau beli sesuatu kali, karena kan memang ke arah ke kiosnya Pak Ansori kan. Jadi, nah karena berpikir si perempuan ini balik untuk membeli sesuatu, akhirnya setelah jarak mereka dekat sekitar 50 cm, Pak Ansori bertanya sama perempuan ini, "Mbak, mau beli apa?" gitu. Tapi perempuan itu tiba-tiba hilang gitu aja, kayak nggak ada gitu. Menurut pengakuan Pak Ansori, perempuan ini berwajah manis serta memakai kemeja kuning dan rok abu-abu. Menurut Pak Ansori, walaupun bajunya nggak putih-putih gitu kan, seperti penampakan hantu-hantu seperti biasanya, tapi menurut dia yakin banget kalau perempuan itu adalah urban legend yang terkenal pada saat itu, yaitu si manis jembatan Ancol. Ada cerita lain juga dialami seorang pelukis pada tahun 1995. Jadi pelukis ini itu tiba-tiba didekati dengan seorang perempuan cantik dan manis. Perempuan itu minta dilukis. Kebetulan hari sudah malam dan cuacanya juga sedikit gerimis. Jadi sama kayak Pak Ansori tadi ya. Jadi cuacanya tuh emang lagi gerimis-gerimis gitu dikit. Nah, jadi pelukis itu pun mulai melukis perempuan itu. Saat bapak pelukis ini lagi ngerjain lukisannya, perempuan itu tiba-tiba hilang gitu aja. Padahal lukisan itu belum selesai. Bahkan badan dari perempuan itu baru dikerjakan sebagian aja. Karena mendengar cerita itu, warga sekitar percaya bahwa perempuan yang dilukis oleh bapak pelukis tadi itu adalah si manis jembatan Ancol.
Bukan hanya menghantui jembatan Ancol, ternyata si manis kabarnya juga sering menghantui salah satu hotel yang terletak di dekat sana. Jadi, setiap ada pengunjung yang datang di hotel itu, dia tiba-tiba kayak melihat sosok perempuan yang kayak lewat gitu di depannya. Nah, saat si pengunjung ini kayak menoleh ke arah perempuan tadi, tiba-tiba perempuan itu hilang gitu aja. Karena ahli ini, konon warga sekitar percaya bahwa si manis juga menghantui hotel tersebut. Kabarnya manajemen hotel juga membuat kamar khusus untuk si hantu manis satu ini. Selain horor karena si manis jembatan Ancol, jembatan ini pula menjadi sasaran empuk para begal. Jadi karena jembatan itu sepi dan gelap, membuat aksi kriminalitas kerap terjadi di lokasi tersebut. Sebelumnya sempat ada pos polisi di dekat sana, tapi sekarang pos polisi itu udah terbengkalai, jadi udah kosong, udah nggak kepake lagi. Di kawasan itu juga sering terjadi penggerbekan tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang. Karena lokasinya yang sepi dan gelap, jadi orang-orang sana tuh kayak memanfaatkan tempat itu untuk melakukan transaksi obat-obatan terlarang. Selain si manis, warga juga percaya ada makhluk hitam tinggi besar yang menjaga jembatan goyang. Warga mengenalnya dengan sebutan Jin Volker. Nama Volker diambil dari daerah yang tidak jauh dari lokasi jembatan goyang dan mengarah ke laut. Jadi itu tadi guys, kisah urban legend si manis jembatan Ancol. Apa kalian udah ada yang pernah melewati jembatan itu? Terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, dan aku bakal seneng banget kalau kalian mau komen di bawah. Bantu aku dong rekomendasiin pembahasan di video selanjutnya. Bantu aku juga buat kembangin channel ini dengan cara klik tombol subscribe biar aku makin semangat lagi bikin video setiap harinya. Bye bye.